dimulai dari Sungai Yordan dan diakhiri di Bukit Golgota. Kurang lebih 50 mujizat yang Yesus lakukan dalam pelayanannya di muka bumi selama 3,5 tahun. Ini menarik, dan saya akan membagikan kepada saudara 50 mujizat itu yang begitu luar biasa. Yang pertama, ada jala penuh dengan ikan, meredakan angin ribut, mengusir roh jahat dari anak yang kerasukan, menyembuhkan orang bisu dan buta, dan itu sampai 4 kali dia lakukan. Mengusir roh jahat, menyembuhkan orang kusta, ada yang 1 orang, ada yang 10 dia lakukan. Lalu mengutuk pohon arah, ini luar biasa mujizat. Menyembuhkan anak perempuan Siro Fenisia, memberi makan 5.000 orang, itu hanya terhitung laki-laki, tidak hitung perempuan dan anak-anak. Lalu juga memberikan makan 4.000 orang. Dengan mujizatnya, dengan keterbatasannya, kalau dia 5.000, dia memberikan makan itu hanya dengan 5 roti 2 ekor ikan. Wow, keren. Menyembuhkan juga anak yang kerasukan roh jahat, mengusir roh jahat di Gerasa. Orang yang sudah dipenuhi dengan kuasa gelapan dengan roh jahat di Gerasa, sampai Alkitab mencatat itu legion karena terlalu banyak. Menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan perempuan yang sakit pinggang, bungkuk jalannya. Menyembuhkan juga wanita yang pendarahan 12 tahun, yang tidak mungkin bisa disembuhkan karena berbagai cara dia sudah lakukan mencari pertolongan, tapi tidak mendapatkannya. Menyembuhkan mata Bartimeus, juga menyembuhkan anak pegawai istana, menyembuhkan telinga yang dipotong waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, menyembuhkan ibu mertua dari Petrus, menyembuhkan orang buta yang di Betsaida. Lalu ada juga uang yang keluar dari mulut ikan. Ini mujizat-mujizat yang luar biasa, saudara. Membangkitkan anak seorang janda, membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari di kuburan, yang tentunya sudah berbau busuk, tetapi Yesus melakukannya dengan luar biasa. Mengubah air menjadi air anggur ketika orang mengalami kekurangan anggur di perkawinan di Kana. Yesus juga mampu berjalan di atas air, mampu menenangkan badai, diam, tenanglah. Dan orang yang sakit 38 tahun disembuhkan oleh Tuhan. Dan banyak lagi mujizat yang Tuhan lakukan, kurang lebih dari 50 mujizat. Dan kalau kita hitung mungkin lebih dari itu dia lakukan selama 3,5 tahun. Dan banyak orang yang mengalami itu, mengalami sembuh. Perjalanan 3,5 tahun itu perjalanan yang sangat menarik, sampai dia membawa atau menarik orang-orang, memilih 12 pengikutnya, dan banyak lagi mujizat yang dia kerjakan. Dan akhirnya dia harus disalibkan di Bukit Golgota. Kalau kita menarik ini, saudara, menarik garis panjang, banggalah kita, bersyukurlah kita, karena dengan pengorbanannya itu maka semakin banyak orang diselamatkan. Dia hadir di muka bumi ini, dan dia mulai dengan kuasa pengurapan yang Roh Allah berikan kepadanya, maka dia mampu mengerjakan banyak mujizat. Dan hari ini mujizat itu akan pernah berhenti, karena Yesus pun tetap melakukannya bagi kita dengan kuasa pengurapan Roh Kudus, sehingga ketika kita sakit dia tetap menyembuhkan kita. Ketika orang buta disembuhkan oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus, dan akhirnya dia berakhir
ketika pelayanan Yesus selama 3,5 tahun berakhir di Bukit Golgota, menunjukkan kepada kita bahwa selesai perjalanan 3,5 tahun. Tapi karyanya, perbuatannya, mujizatnya tidak pernah dilupakan. Tidak akan pernah terlupakan sampai kapanpun. Sampai ketika kita sudah menikmati surga yang kekal untuk selama-lamanya. Dan itulah janji Tuhan. Mari hiduplah dengan mujizat Tuhan. Hiduplah dengan karya Tuhan. Dan hiduplah semakin kita mengenal 3,5 tahun perjalanan Yesus itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan Yesus sudah di surga. Dia pun menyediakan tempat yang terbaik bagi saya dan saudara. Tuhan memberkati. Amin.